Selamat datang di Pojok Santai. Sebelum Anda mendengarkan audiobook ini, kami menginformasikan bahwa channel ini adalah review audio dari buku yang ada di Indonesia. Untuk membaca keseluruhan buku ini kami menyarankan membeli buku aslinya di toko buku kesayangan Anda, baik offline maupun online. Keberadaan channel ini dimaksudkan untuk membantu Anda mendapatkan pengetahuan dari buku-buku kesayangan Anda. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen. Selamat datang di Pojok Santai, channel khusus yang membahas komik dan novel dengan cara asik. Dalam mengejar si pembawa badai, Andika alias Pendekar Slebor mendapati si pembawa badai tidak sendirian di sebuah tempat. Dengan siapakah si pembawa badai? Yuk langsung saja disimak video kali ini. Dewi Seribu Diri berwajah cantik. Menurut Andika, wajahnya sepadan dengan kecantikan Putri Yinglian. Rias wajahnya begitu berlebihan. Dan tatanan rambutnya kelewat apik, bersanggul di atas kepala dengan hiasan bunga dan pernik logam. Pakaiannya seperti milik para wanita bangsawan Tiongkok, panjang hingga menutupi mata kaki. Kainnya bercorak bunga-bunga berwarna-warni, dan pinggangnya dililit selembar kain sutra merah jambu. Orang terakhir adalah lelaki berusia sekitar setengah abad, dan sebenarnya dia adalah anak si pembawa badai. Sebagai anak, wajahnya pun hampir serupa dengan ayahnya. Yang berbeda hanyalah penampilan. Rambutnya tak terlalu berubah. Badannya tetap terlihat kekar meski usianya sudah cukup lanjut. Pakaiannya kumal, warna merah. Sayang, tubuh kekarnya tak disertai anggota tubuh sewajarnya. Kedua tangannya tampak cacat dengan jari mengejang kaku di sisi dadanya. Di pinggangnya melingkar ikat pinggang dari kulit ular. Senjatanya yang berupa sebuah batang bambu tipis disangkutkan di ikat pinggangnya. Dia dikenal sebagai pencuri jantung. 4 penguasa penjuru angin telah berkumpul. Duga Andika saat teringat ucapan Chin Liong tentang mereka. Keempat orang itu menyambut dingin kata-kata Andika. Hanya Dewi Seribu Diri yang terlihat mengubar senyum pada pemuda tampan itu. Sesekali, tangannya berjari lentik dan berkuku panjang menepis anak rambut di samping wajahnya, seolah hendak memamerkan kecantikannya pada Andika. Apa kalian tidak punya kerja lain sehingga masih punya waktu untuk menghadangku seperti ini? Kata Andika kembali. Selangkah demi selangkah, Pendekar Slebor mendekati 4 tokoh aliran sesat tersebut. Tak tampak tanda-tanda dia bersiaga. Sikapnya menghadapi momok menaklukkan negeri itu seakan-akan sedang menghadapi sekumpulan tukang pijat yang siap menghiburnya. Hehehe, ini benar-benar negeri menyenangkan. Kalian mungkin tahu kalau aku baru tiba di sini. Dan mungkin kalian juga tahu ada 4 badut yang mencoba menjengkelkan aku. 4. Kalian tahu itu? Ledek Andika saya mengacungkan 4 jarinya di depan hidung si pembawa badai. Kemudian Andika menatap lelaki tua yang baru saja melarikan diri barusan. Dan kau tahu, 1 badut telah membuat pakaianku jadi seperti gembel, kata Pendekar Slebor. Matanya terbelalak besar sekali. Kau sudah terlalu jauh berurusan denganku, pemuda asing, kata si pembawa badai lebih mirip menggeram. Kuperingatkan padamu, lebih baik menyingkir sebelum berurusan dengan 4 penguasa penjuru angin. 4 penjuru angin? Kalian penguasanya? Oh. Andika kembali terbelalak seperti orang ketakutan. Sambil tetap berucap, kakinya melangkah mundur. Badannya membungkuk-bungkuk meledek. Tapi, apa kalian tahu? Lagi-lagi Andika mengajukan pertanyaan sama. Aku tidak peduli dengan nama itu. Peduli setan bunting dengan julukan kalian. Sampai di situ,
si pembawa badai yang menjadi pemimpin ketika kawannya menjadi kalap. Cuping hidungnya tampak menggeletar menahan amarah. 4 tonggak bumi menghantam gunung. Seru laki-laki tua itu memberi aba-aba pada ketiga kawannya untuk membentuk barisan tempur. Hantu bisu, kaki baja, dan pencuri jantung langsung melompat ke depan bersama si pembawa badai. Ketiganya siap membentuk barisan tempur. Tapi yang lain halnya dengan Dewi Seribu Diri. Dia masih asik menatap Andika lekat-lekat sambil terus tersenyum penuh arti. 4 tonggak bumi menghantam gunung, ulang si pembawa badai gusar. Kini wanita cantik itu terperangah. Hah? Kita akan mengkeroyok anak tampan ini? Tanya Dewi Seribu Diri kurang setuju. Apa kau meletakkan otakmu di perut? Bukankah begitu? Menggemaskan. Bagaimana kalau dia mati? Bagaimana kalau wajahnya yang cakep itu terluka? Diam! Bentak si pembawa badai. 4 tonggak bumi menghantam gunung. Kali ini mata si pembawa badai membeliak dan seluruh wajahnya menjadi matang. Sambil menggerutu tak jelas, akhirnya wanita sesat itu melompat juga menyusul rekannya yang lain. Kini mereka membentuk belah ketupat. Si pembawa badai berdiri paling depan. Hantu bisu, kaki baja, dan pencuri jantung berjajar di belakangnya. Sedangkan Dewi Seribu Diri berdiri paling belakang. Sesudah barisan tempat terbentuk, secepatnya mereka memainkan jurus masing-masing. Meski berbeda satu sama lain, namun gerakan mereka masing-masing memperkuat yang lain. Sehingga kalau lawan terperangkap di tengah-tengah barisan itu, tak akan mempunyai ruang gerak lagi. Itulah salah satu kehebatan 4 penguasa penjuru angin. Tak heran kalau sampai saat ini belum ada satu tokoh persilatan Tiongkok pun sanggup menjebolnya. Bukan hanya itu, setiap lawan yang pernah berhadapan selalu saja kehilangan nyawa, meski dia termasuk tokoh jajaran atas di negeri Tiongkok. Kini keempatnya mulai meluruk bersama ke arah pendekar Sleber. Serangan awal si pembawa badai berupa sapuan ke kaki ke Andika. Tapi pada saat debu berhambur, pemuda itu sudah berada di udara karena lebih cepat melompat daripada gerakan kaki lawan. Dan sebenarnya tindakan pendekar Sleber memang diharapkan orang tua itu. Dia ingin agar pendekar itu masuk ke tengah-tengah barisan tempur. Untuk itu, si pembawa badai harus mengajarkan serangan susulan pada tubuh Andika yang masih di udara, lalu meruntuhkan tinju menggelegak. Dep, dep, dep. Andika masih sempat memapak 2 pukulan yang mengarah ke dadanya, sedangkan pukulan ketiga harus dihadang dari atas karena datangnya dari bawah. Dengan pukulannya, si pembawa badai yakin kalau pemuda itu akan memanfaatkan tangan sebagai tumpuan untuk melompat ke belakangnya, di mana perangkap barisan 4 tonggak bumi menghantam gunung siap menerima. Untuk memaksa Andika melakukannya, si pembawa badai menyusuli dengan sapuan kembali. Mengetahui kaki si pembawa badai mengancam dari bawah, Andika memang memanfaatkan tangan lawan sebagai tumpuan untuk lompatan berikutnya. Tapi pendekar Sleber tidak melompat ke belakang dan di luar dugaan justru hinggap di kedua bahu si pembawa badai. Tentu saja, tindakan pendekar Sleber amat mengejutkan lelaki tua itu. Keadaannya kini malah menjadi sulit. Jika hendak menghantam betis pendekar Sleber dengan tinjunya ke atas, bisa saja pemuda itu mengelak sambil berputaran di atasnya. Setelah itu, sudah pasti kedua tangan pendekar muda itu akan meremukkan kepala belakangnya. Untunglah, pada saat terjepit, dua kawan yang lain menerjang dari belakang ke atas untuk menyergap Andika yang masih di atas tubuhnya. Bagaimana selanjutnya? Bisakah Andika alias pendekar Sleber menghadapi jurus 4 tonggak bumi menghantam gunung? Temukan jawabannya di video selanjutnya hanya di channel Pojok Santai. Segera subscribe dan tekan tombol lonceng untuk mendapat notifikasi video terbaru dari kami. Terima kasih dan sampai bertemu kembali.